Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berikut ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana seorang Ustadz Tengku Zulkarnain mengajarkan bahwa semua orang di luar dari orang beragama Islam adalah lebih hina dari binatang. Mereka lebih hina daripada monyet, lebih hina dari binatang melata. Nah, dengan demikian saya meyakini bibit ajaran seperti inilah yang menjadi sumber dari munculnya keyakinan teroris yang tentu saja tidak akan merasa bersalah ketika mereka membunuhi umat manusia. Mengapa? Karena mereka menganggap orang-orang dibunuhnya, orang-orang yang dipancungnya itu semua lebih hina dari ayam, lebih hina dari anjing, lebih hina dari kambing, sapi, dan babi yang sering disembelih, dicincang, dan dibakar. Tentu saja semua umat Islam jika meyakini ajaran Tengku Zulkarnain ini tidak akan pernah bersalah ketika mereka membunuh saya, membakar saya di dalam rumah dan gereja saya hidup-hidup. Jikalau guru-guru agama seperti ini dibiarkan di Indonesia, sementara sudah jelas mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dan sangat bertentangan dengan prinsip negara Indonesia, itu berarti bahwa memang negara ini sudah ada di dalam keadaan gila dan tidak normal. Bagaimana penampilan dari Tengku Zulkarnain menjelaskan betapa hinanya orang-orang beragama lain di luar dari agama Islam, bahwa Islam pasti masuk surga seberapapun jahatnya, dan bahwa orang-orang di luar Islam pasti masuk neraka betapapun dia baik. Tetapi yang menjadi inti dari ajarannya adalah kita yakini sebagai dasar mental dan dasar berkesimpulan seorang menjadi teroris. Sebab kafir. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dalam neraka berdoa, ya Allah, lebih baiklah kami jadi tanah daripada masuk neraka selama-lamanya. Ahli tafsir menjelaskan kenapa orang kafir minta jadi tanah. Karena orang kafir lihat di padang mahsyar Allah mengadili binatang-binatang. Kambing hitam menanduk kambing putih. Kambing hitam tanduknya besar, panjang, badannya besar. Kambing putih badannya kecil, tak punya tanduk. Ditanduk oleh kambing hitam. Kata kambing putih itu menanduk kambing hitam. Kesakitan kambing hitam. Di hari kiamat Allah balik. Kambing hitam dibesarkan, dipanjangkan tanduknya. Kambing putih dikecil, kambing putih dikecilkan, dicabut tanduknya. Kemudian Allah katakan, wahai kambing hitam, tanduk kambing putih sebagaimana dulu dia menandukmu. Maka ditanduklah oleh kambing hitam kambing putih seperti mana dia ditanduk waktu di dunia. Tuh, setelah sama sakitnya, Allah jadikan kedua-dua kambing menjadi tanah. Ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah itu kedua-duanya jadi tanah. Akhirnya orang kafir berkata, ya laitani. Ini kalimatnya katanya litamanni. Kata orang Inggris ini conditional sentence. Kalimat andai-andai yang tak mungkin terjadi. Seandainya lah ya Allah aku jadi binatang. Jadi binatang lebih baik daripada jadi manusia kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir itu lebih jelek dari binatang. Nah, dalam hal ini kafir yang beliau maksud adalah orang-orang di luar penganut agama Islam. Syarrud jawab, kata Allah di Quran, makhluk melata di atas dunia yang paling jelek, jahat, buruk, najis adalah orang kafir. Lebih parah dari monyet, lebih parah dari binatang. Binatang tidak masuk neraka. Orang kafir masuk neraka, khalidina fiha abadan abada, selama-lama-lamanya dalam neraka. Sampai minta jadi binatang pun Allah nggak kasihan. Ini biar kita tahu nilainya orang beriman berapa besar dan berapa hinanya nilai orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang mempersyarikatkan Tuhannya Allah
mereka akan masuk dalam neraka Jahannam. Finnari Jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. Disambung, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kalau begitu jangan main-main dengan orang Islam. Nanti terkejut kita, orang Islam walau sejahat apapun satu hari masuk surga. Tapi kalau kafir tak ada harapan. Jangan pernah berpikir bahwa kafir itu baik. Allah bilang syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Dan tentu saja mungkin sebaik-baiknya makhluk adalah mengambil keputusan untuk melaksanakan bom bunuh diri. Itulah hasilnya. Di dalam surat itu, Luqman meminta maaf pada ibundanya dan keluarganya. Luqman juga menjelaskan dirinya memiliki uang simpanan sebesar 2.350.000 untuk membayar angsuran pinjaman di bank. Ya pemirsa, seperti yang Anda ketahui, ini di layar kaca Anda adalah surat wasiat oleh pelaku bom, di mana Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sempat menjelaskan bahwa pelaku pemboman ini adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah selama 6 bulan. Sebelum meledakan bom bunuh diri, mereka sempat menuliskan surat wasiat. Dan pemirsa, inilah gambar eksklusif surat wasiat tersebut yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Surat ini ditulis langsung oleh pelaku bernama Luqman Al-Farizi untuk sang ibunda. Di dalam surat, seperti yang dapat Anda saksikan, Luqman meminta maaf kepada ibundanya dan juga keluarganya. Luqman menjelaskan bahwa dirinya memiliki uang simpanan sebesar Rp2.350.000 untuk membayar angsuran pinjaman di bank. Tim penjinak bom Satuan Brimob Polda Sulsel Rizaldi yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Pasangan suami istri menjadi teroris bukan hal baru. Rangkaian teror bom bunuh diri yang mengguncang Surabaya pada Mei 2018 lalu selama 2 hari sangat mengejutkan. Karena ternyata dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal yang membuat rakyat tidak habis pikir adalah tindakan biadab ini dilakukan oleh keluarga dengan melibatkan anak-anak yang masih kecil. Bom bunuh diri meledak di 3 gereja Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018 dan Mapolrestabes Surabaya Senin 15 Mei 2018. Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pelaku pengeboman di 3 gereja Surabaya pada hari Minggu merupakan satu keluarga. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang mengikut sertakan 4 orang anaknya. Pelaku ini diduga adalah satu keluarga yang melakukan serangan di gereja Jalan Arjuna, apa namanya ini? Pantai Kosta, yang menggunakan Avanza. Diduga keras itu adalah orang tuanya, bapaknya, bernama Dita Uprianto. Diduga keras. Kemudian sebelumnya dia mendrop istrinya dan 2 anaknya perempuan. 2 anak perempuan. Istrinya yang diduga meninggal bernama Puji Kuswati juga. Kemudian yang perempuan ini
bernama Fadila Sari, umur 12 tahun. Dan Pamela Rizkita, kelahiran Surabaya semua, kecuali Puji Kuswati, kelahiran Banyuwangi. Pamela Rizkita ini umurnya 9 tahun. Jadi yang ketiga, yang di gereja Santa Maria, itu juga adalah 2 orang laki-laki yang diduga juga 2 putra dari kita ini. Yang satu namanya Yusuf Fadil, usianya 18 tahun, dan Firman Halim yang usianya 16 tahun. Semua adalah serangan bom bunuh diri. Cuma bom ini berbeda. 14 jam setelah 3 bom bunuh diri meledak di 3 gereja, sebuah bom rakitan meledak di sebuah rumah susun di pinggiran kota Surabaya. Kembali, masyarakat dibuat panik. Lebih terkejut lagi saat Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Pol Mahfud Arifin menjelaskan bahwa pelaku teror yang tewas di lantai 5 Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur adalah pasangan suami istri. Perlu saya sampaikan kejadian yang di malam di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu juga sama dengan yang di Surabaya. Semuanya satu keluarga, satu kartu kakak. Jumlahnya tadi disampaikan Pak Kapolri, yang meninggal 3 orang, bapak, ibu, dan anak. Kemudian yang selamat ada 3. Jadi kakaknya sama 6 sama 6. Surabaya kejadian 3 TKP itu 6, satu keluarga, satu kakak. Di Sidoarjo yang di Rusunawa jumlah kakaknya 6. Berangkatnya pagi hari ini satu kakak juga orang juga asal Surabaya. Korban satu kakak, isinya 5. 5-5-nya berangkat. 2 motor. Satu yang kecil, paling kecil berada di depan, terlempar, selamat, dan sekarang dirawat di rumah sakit Bayangkara. Ini jumlah korban yang meninggal 4 yang tadi pagi di Surabaya. Ini betul-betul kejadian dalam satu keluarga semuanya. Sungguh memprihatinkan buat kita semuanya. Yang di Surabaya di Polrestabes, anggota secara SOP sudah benar. Tak sampai 24 jam kemudian, pada Senin 14 Mei 2018 pukul 9 pagi, serangan bom bunuh diri ke Polrestabes Surabaya dilakukan oleh 4 orang dengan 2 sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat pelakunya adalah satu keluarga berisi 5 orang yang naik 2 sepeda motor. Pasangan suami istri dan 2 anaknya tewas dalam tindakan keji tersebut. Kenyataan mengerikan ini seakan membuktikan betapa berbahayanya indoktrinisasi dan cuci otak yang dilakukan para teroris kepada anggotanya. Bayangkan, para teroris mampu mencuci otak pasangan suami istri dan tega mengajak anaknya untuk bersama-sama meledakkan bom bunuh diri. Tim TV One mengabarkan.